Senang sekali bisa menyapa kalian di Podlogi, Podcast Planologi episode 10. Bersama saya Don Rahmaseta dan tentunya di sini aku gak sendirian, ditemani sama rekan saya Naya Maisari Alsetio. Kami dari PWK 21. Aku dari PWK 2022. Dan di Podlogi episode ke-10 ini tentunya kita kehadiran tamu yang super spesial. Benar banget Mas Doan. Beliau siapa Naya? Aduh, siapa ya? Beliau ini adalah Mbak Via dari IAP Jawa Timur. Halo Mbak Via. Mbak Via. Halo. Mbak Via. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Wah, luar biasa. Gimana kabarnya berdua nih? Aku baik sih. Mas Doan gimana? Aduh, agak sempoyongan gitu. Aduh. Udah semester 5 ini udah kayak ugal-ugalan gitu. Aduh. Makin trafficnya makin tinggi Ya, tapi harus dibawa santai gitu. Betul. Oke. Kebetulan pemateri kita pada hari ini itu berasal dari kota Malang, dari Malang. Malang. Semoga nggak kayak kotanya yang tadi Iya, ya. amin. Semoga selalu happy gitu ya, Oh Mbak. iya, of course. Oke, dari Mbak Via ini dari IAP Jawa Timur. Ngomong-ngomong IAP itu apa sih Mbak Via? Kalau IAP sendiri itu singkatan dari Ikatan Ahli Perencana Jawa Timur, Bro. Ikatan Ahli Perencana Jawa Timur itu asosiasi yang menaungi perencana muda dan juga perencana profesional dan juga perencana yang istilahnya bidang kerjanya itu bidang kerja kita nih yang teman-teman sekarang lagi ambil jurusannya gitu ya. Jadi ke PWK-an. Jadi asosiasi perencana muda untuk perencana yang bergerak di bidang tata ruang. Oh, keren banget ya sih Mas Doan. Harus keren sih. Iya. Apalagi alumni PWK nantinya itu bisa join nggak sih Mbak ke IAP ini? Bisa banget. Malah kita welcome banget untuk seluruh civitas dan juga seluruh alumni, dan juga kita ini recently IAP Jawa Timur juga ini ngambil sudah mulai menggaet perencana muda dan calon perencana muda. Jadi kita udah mulai ajak join teman-teman yang masih aktif sebagai mahasiswa dan juga teman-teman yang masih saat ini mungkin lagi ngerjain skripsi, lagi nunggu wisuda, jadi udah bisa gabung sama Ikatan Ahli Perencana Jawa Timur. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi nggak usah merasa salah jurusan, nggak usah bingung nih lulus mau jadi apa, lulus mau kemana. Tenang aja, ada IAP yang mewadai kita di sini gitu Naya. Benar. Kalau aku sendiri ya Mas Doan, pas awal-awal masuk PWK ini agak bimbang. Takut banget nanti prospek kerjanya gimana ya Mas Doan ya. Terus nanti kalau misalkan lulus mau jadi apa gitu. Nah kayaknya aku dapat pencerahan nih di IAP ini Mas Doan. Nah aku jadi penasaran nih Mas Doan, gimana sih caranya Mbak buat join IAP ini? Kalau join IAP simpelnya sepanjang tahun IAP itu terus-menerus membuka kesempatan untuk anggota baru. Jadi biasanya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tetap berada di koridor kepwk-an, tetap berada di pekerjaan-pekerjaan di bidang tata ruang dan juga PWK dan juga planologi gitu ya. Jadi butuh yang namanya sertifikat keahlian. Nah, sertifikat keahlian itu, dan Dok, itu yang mengadakan dulunya mungkin masih banyak lembaga dan juga asosiasi gitu ya. Cuman dalam beberapa tahun terakhir udah dikerucutkan oleh LPJK untuk agar kepemilikan sertifikat atau bukti bahwa kita itu adalah ahli perencana itu udah dikerucutkan, dikeluarkan oleh IAP saja untuk PWK-an. Jadi istilahnya kasarannya gitu ya. Jadi ketika teman-teman lulus SPWK gitu ya, langsung bisa jadi seorang perencana yang berlisensi yang memiliki sertifikasi PWK gitu. Jadi caranya gimana? Tinggal daftar aja untuk mengikuti asesmen atau penilaian sebagai ahli perencana. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalkan dari IAP, mungkin ini karena emang habis ada perubahan sistem gitu ya. Jadi ada
Kalau sebelumnya itu dalam setahun itu udah kita membuka 3-4 kali sertifikasi gitu. Sekarang mungkin ada migrasi sistem karena udah harus terpusat di LPJK, baru berhasil ngadain 1 kali sertifikasi setahun ini. Gitu. Udah nyampe belum nih teman-teman tentang IAP ini? Kalau aku sih belum nyampe ya, kita belum tahu nih tujuan dari dibentuknya IAP itu apa. Nah, tahu belum? Belum Mas Dewan, aku juga masih kepo nih. Ya, daripada kepo kita dengerin langsung aja nih dari narasumber kita. Gimana Mbak, tujuannya tuh apa sih IAP itu? Kalau balik lagi ke core-nya IAP ya, sebagai wadah untuk perencana dan perencana muda dan profesional gitu ya. Jadi IAP itu adalah wadah atau tempat di mana orang-orang yang menempuh jurusan kepwk-an atau planologi nantinya pada saat lulus punya istilahnya organisasi yang menaungi bidang sertifikasi keahliannya. Jadi sebenarnya nggak cuma sertifikasi keahliannya, tapi kita juga mengadakan berbagai kegiatan, berbagai program kerja yang mana berkaitan dengan gimana sih mengeskalasi kemampuan perencana, baik itu perencana muda maupun profesional gitu ya. Jadi harapannya perencana itu punya rumah, istilahnya punya rumah ketika nanti mereka lulus dari bangku kuliah gitu ya, tidak hanya mendapatkan sertifikat keahlian aja, tapi juga punya wadah di mana bisa menyalurkan aspirasi, mungkin bisa ingin mengadakan penelitian, join antara satu institusi akademik dengan institusi akademik yang lain gitu ya, UNED dengan kampus mana gitu, bisa dijembatani oleh dana bencana. Kayak gitu sih modelnya. Tadi aku juga dengar kalau IAP ini punya program kerja ya. Sebenarnya kalau di himpunan kan juga ada ya Mas ya. Pasti Aku ada. penasaran, ada bedanya nggak ya sama himpunan yang ada di kampus kita itu? Iya, sebenarnya IAP kan karena basisnya adalah organisasi gitu ya, satu organisasi. Jadi ketika kita gabung ke IAP, baik itu hanya sebagai anggota maupun sebagai pengurus, kita sudah menjadi dalam satu naungan keorganisasian yang mana sama kayak himpunan kurang lebih. Jadi kalau himpunan itu mungkin ada ketua himpunan yang ini ya. Nah kalau di IAP itu ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, sekjen, wasekjen, bendahara, sekretaris, dan kalau di IAP proker-proker itu dibawahi oleh langsung masing-masing ketua dan sekjen. Jadi ketua 1, ketua 2 itu membawahi beberapa divisi gitu ya. Jadi ketua 1, ketua 2 membawa beberapa divisi, sekjen pun membawa divisi. Nah kebetulan ya, yang teman-teman undang ini adalah koordinator bidang perencana muda. Wow, Jadi keren. saya kebetulan kalau di program kerjanya pengurus IAP Jawa Timur kali ini menjadi koordinator untuk perencana muda yang mana itu berada di bawah naungan bidang kesekretariatan. Jadi pimpinan saya itu di atas bidang ini itu adalah sekjen langsung gitu. Kayak gitu kurang lebih. Kayaknya sama kayak himpunan gitu ya. Iya. Kayak ada departemennya gitu kan. Iya betul. Kayak gitulah. Mirip-mirip lah. Oke. Kayaknya Mbak Fia ini sangat profesional sekali Iya, ya. informatif banget juga Mas. Ya udah jadi suhunya di IAP gitu. Kayaknya udah berapa lama sih Mbak di IAP udah bisa menjelaskan kayak gitu. Ini jebakan umur nih ya. Ya kalau ditanya ini nggak enak gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa deh. Tapi saya udah ini kepengurusan kedua. Iya. Kalau kepengurusan pertama kemarin saya masih jadi salah satu anggota di bidang sertifikasi, makanya tahu banget gitu loh. Iya. Di bidang sertifikasi karena kalau nggak salah tahun kemarin di kepengurusan sebelumnya gitu ya. Jadi bidang sertifikasi itu adalah bidang yang sangat amat aktif sekali untuk merekrut perencana muda untuk join sama IAP gitu ya. Tapi mungkin karena emang ada yang saya ceritain tadi sebelumnya gitu ya, ada pergeseran sistem gitu ya. Jadi yang sebelumnya yang bisa ngeluarin sertifikat keahlian PWK itu ada beberapa lembaga gitu ya. Jadi saat ini mulai setahun ke belakang gitu udah mulai hanya LSP PWK yang
digawangi oleh IAP yang boleh ngeluarin sertifikasi. Jadi dengan adanya kondisi atau term seperti itu, kami juga dari IAP, khususnya IAP Jawa Timur gitu ya, itu juga bergerak untuk kayak kurang lebih kita merombak program kerja, gimana sih caranya biar nggak beban itu nggak berada di bidang sertifikasi aja. Jadi kayaknya nih ya arahannya memang kalau dari ketua umum dari program kerjanya gitu emang diarahkan orang-orang di bidang sertifikasi yang di pengurusan lama dipecah di bidang-bidang yang istilahnya tetap bisa menggayat teman-teman dari calon perencana dan perencana muda untuk tetap bisa jadi gabung sama kita di asosiasi Ikatan Ahli Perencana. Jadi barengan sama ini ya, kebetulan saya juga perlu menginformasikan juga sama teman-teman ya, sama Naya sama Do juga, ini bahwasannya untuk bisa memiliki sertifikasi keahlian, sertifikasi PWK gitu ya, teman-teman nggak perlu memiliki tahun pengalaman. Jadi begitu lulus, begitu wisuda gitu ya, hari setelah wisuda ketika ada bukaan untuk kegiatan sertifikasi, teman-teman sudah bisa langsung daftar untuk asesmen sertifikat. Jadi sudah ada kebijakan daripada LPJK, teman-teman yang fresh graduate itu ya sudah bisa punya sertifikat keahlian. Jadi oke nggak? Oke, Mbak. Oke banget kan? Jadi teman-teman. iya, bisa langsung kerja, bisa langsung ngerjain proyek, bisa langsung join sama kementerian yang requirement-nya mungkin punya sertifikat keahlian, bisa gabung sama BUMN mungkin yang membutuhkan sertifikat keahlian untuk sebagai syaratnya dari jurusan PWK. Jadi kalau kata Naya tadi mungkin sempet lost in translation gitu ya kalau masuk PWK ya. Nah ini udah udah terarah banget gitu. Kami berusaha untuk gimana caranya lulusan PWK yang mulai banyak nih kuantitasnya kan ya, itu bisa tetap terarah untuk kerja di mana nih enaknya, nggak cuma kita nggak ada nih jurusan PWK di lowongan kerja gitu. Enggak, sudah banyak sekali jurusan PWK yang dibutuhkan di banyak tempat gitu loh. Jadi bidang kerjanya PWK udah di mana-mana, bahkan di BUMN sekelas Pertamina pun gitu ya udah buka manajemen trainee dari jurusan PWK gitu. Banyak alumni yang sekarang bekerjanya alumni PWK dan teknologi ya, yang sekarang bekerjanya di bidang pertambangan, jadi bidang legal untuk drafting peraturan ketata ruangan. Jadi nggak menutup kemungkinan nih teman-teman bisa jadi seseorang yang nggak dibayangin sama sekali sama teman-teman waktu masuk di jurusan teknologi untuk PWK. Jujur ya Mas Duan ya, pertanyaanku selama ini ketika kuliah itu kejawab banget sama adanya IAP Jawa Timur ini, asli. Join makanya ntar ya kalau lulus ya. Pak Join sekarang gimana nih? Oh boleh. Aku direkrut nggak, Mbak? Oh iya, lulus dulu. Oh, lulus dulu. Janganlah. Agak. Ngomong ya Mas Duan ya, berarti kalau misalkan kita masih jadi mahasiswa aktif ini belum bisa terlibat di kegiatan-kegiatan IAP ya? Tentu saja sudah bisa. Wow. Jadi apa tuh, Mbak? Nah, cerita nih ya. Jadi kebetulan banget minggu kemarin kami baru selesai mengadakan kegiatan yang namanya Sabtu bersama IAP kedua. Dengar nggak? Yang kemarin di Malang? Iya, yang kemarin di Brawijaya. Nah, ngapain aja tuh, Mbak? Nah, kegiatannya itu adalah gimana sih caranya kita mendekatkan diri, bukan ke Maesa ya, gitu ya. Ya jelas kita mendekatkan diri ke atas gitu ya. Mendekatkan diri dengan calon perencana muda dan juga calon perencana. Jadi makanya kemarin waktu kita berkaca pada Sabtu bersama IAP pertama di ITS gitu ya, animenya untuk kegiatan Sabtu bersama IAP itu sangat tinggi dari teman-teman mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ternyata sama kayak Doang Manaya, sama-sama curious gitu. Iya. Sama IAP itu apa sih gitu? Kalau aku masuk IAP aku bakal dapat apa gitu kan? Nah, kita adain nih acara yang sampai saat ini sudah berjalan kedua gitu ya. Saking hype, oh ternyata animenya mahasiswa PWK tuh tinggi banget terhadap acara itu kan. Nah, kita cari nih kemarin itu tema acara yang relate banget sama lokasi kegiatan gitu. Kalau kemarin kan Kota Malang ya. Kebetulan beberapa bulan terakhir itu rekayasa lalu lintas di Kota Malang kan agak jadi
pemberitaan gitu kan, pemberitaan nasional gitu ya. Jadi ya kita coba angkat kebetulan ahli untuk penentuan lalu lintas itu ada di kampusnya Universitas Brawijaya. Jadi kita undang sebagai narsum. Nah, itu membuktikan bahwasanya apa? Jadi bidang kerja kita nggak cuma murni di tata ruang gitu tuh. Nah ya, jadi kita juga bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang dalam tataran kebijakan gitu ya, bisa jadi seseorang stakeholder yang murni stakeholder utama gitu. Jadi di acara kemarin kami kan cuma buka 100 ya, slotnya 100 peserta gitu ya. H-2, H-1 namanya panitia itu kayak tanya Mbak Via, ini gimana, saya buka lagi nggak Google Drive-nya Mbak Via, itu panitia pada tanya gitu. Karena jujur aja yang jadi panitia di Sabtu Bersama IAP kedua itu adalah teman-teman mahasiswa dari himpunan PWK Brawijaya gitu. Kami sengaja, dengan sangat amat sengaja menggait teman-teman agar kita tuh ingin tahu gitu seberapa curious ya teman-teman, seberapa penasaran sih teman-teman mahasiswa sama IAP gitu. Dan ternyata wah, kalau melihat dari laporan pertanggungjawabannya acara kemarin ya, acara minggu kemarin gitu Sabtu Bersama IAP kedua, 80% peserta itu berasal dari mahasiswa aktif. Padahal kita kan memperkenalkan diri kan sebagai wadah atau asosiasi yang anggotanya adalah alumni gitu kan ya. Jadi ternyata animenya itu tinggi banget ya untuk mahasiswa, untuk ya harapan kami ya nanti setelah teman-teman lulus bisa gabung sama IAP sebagai bagian dari keluarga besar IAP. Jadi harapan kami pengurus itu, harapannya adalah mahasiswa perencana, planologi dan juga PWK saat ini bisa nantinya di masa depan itu jadi ini apa itu jadi rumah gitu, jadi wadah untuk tetap bisa mengirimkan aspirasi terkait dengan ketata ruangan dan juga bidang yang mereka turuti pada saat di dunia kerja. Agak nyesel ya kemarin gak ikut. Harusnya Mas Dewa. Iya. Ntar deh, Sabtu Bersama IAP 3 berarti siap ya di UNED ya? Aduh, kalau aku sendiri sih Tapi siap sih, excited juga excited ya. banget sih yang ada ini. Nah, ntar lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Boleh dinner sih ya. Di notes, Iya, teman-teman kalau mau join di apa jangan lupa pantengin terus dulu di apa Jawa Timur ya. Oh betul, ada IG-nya juga. Kami juga punya Facebook dan Instagram kalau nggak salah, IAP Jawa Timur dan juga IAP Jawa Timur, IAP Jawa Timur dan juga IAP Jawa Timur kalau di Facebook. Wow, keren banget IAP. Boleh dong kita tepuk tangan dulu. Aduh, ya. Buat IAP. Makasih. Ya harapannya ini ya, jadi teman-teman ini kan saya berdoanya lulus tepat waktu lah ya. Amin. Harapannya setelah lulus langsung sambung silaturahmi aja dengan kami di IAP Jawa Timur. Jadi jangan berkecil hati, ini ntar nggak diterima nih gitu. Enggak, kami terus menerus membuka kesempatan untuk teman-teman calon perencana ini untuk gabung bersama kami. Karena apa? Ya siapa lagi kalau nggak teman-teman mahasiswa gitu kan yang melanjutkan kepengurusan gitu kan. Udah nih Naya, kamu ada pertanyaan lain nggak? Ini sih Mas Doan, selain yang Sabtu Bersama IAP itu mungkin apa ada program lain ya Mbak yang bisa kita join gitu? Soalnya kan kalau IAP yang kedua tadi yang Sabtu Bersama kita udah kelewatan ya Mas Doan ya, mungkin ada yang coming soon atau yang gimana gitu biar kita bisa join. Tentu aja ada. Ini bocoran ya buat teman-teman ya. Bocoran selain nantinya ada Sabtu Bersama IAP yang kesekian harapan kami setiap institusi kepwk-an di Jawa Timur memiliki kesempatan untuk mengadakan Sabtu Bersama IAP. Nah ini proker atau program kerja yang ada dari kesekretariatan di bidang perencana muda, ada namanya rencananya nih, bocoran dikit ya, kita juga akan mengadakan sekolah kebijakan perencanaan. Wow. Apa itu Mbak? Nah ini nanti Spill dong. Boleh nggak? Itu udah spill banget itu. Ntar coming soon lah. Stay tune aja di media sosialnya IAP Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang belum follow harus follow Jadi nggak kenal kita. Iya, nyesel lagi. Benar. Iya, boleh silakan.
go follow segera ya medsosnya IAP Jawa Timur. Ini ada beberapa pertanyaan ya Mbak yang udah ada nih dari teman-teman. Oh iya. Saya udah sangat excited gitu mendengar jawabannya, tapi kayaknya udah dijelasin tapi nggak apa-apa nih. Iya, Gimana? Nih, bagaimana hubungan antara mahasiswa dan IAP atau hubungannya ada ketika udah lulus ya? Udah jelas banget gak sih Mbak tadi? Ya nggak apa-apa, diulang aja. Mungkin Boleh. tadi waktu kita jelasin ditanyain nggak ini ya, nggak dengerin atau nggak join. Jadi hubungannya kalau antara IAP dengan mahasiswa ya bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang udah kita laksanakan ya, terutama yang barusan banget selesai ya, Sabtu bersama IAP. Mereka teman-teman dari kebetulan kan kegiatannya di Universitas Brawijaya, jadi yang istilahnya yang bekerja sangat keras kalau saya bilangnya gitu ya, untuk mewujudkan acara itu ada itu ya teman-teman dari himpunan PWK gitu, himpunan PWK Brawijaya. Jadi harapannya besok lusa ketika kita sudah siap untuk mengadakan Sabtu bersama IAP ketiga dan selanjutnya, teman-teman dari institusi pendidikan yang lain selain kalau kemarin yang nomor 1 kan ITS, nomor 2 kan Brawijaya, nih siap-siap nih UNED. Waduh. Bisa nggak? Harusnya bisa gitu. Bisa join untuk, bukan join, bisa mulai menginisiasikan untuk Sabtu bersama IAP ketiga gitu. Jadi itu salah satunya hubungan antara IAP dengan mahasiswa. Nah, salah duanya dan salah yang lain itu tadi, sekolah kebijakan perencana itu kami kami rencanakan nggak hanya untuk perencana muda. Perencana muda itu yang berarti yang teman-teman yang udah punya gelar sarjana SPWK itu ya, tapi juga mahasiswa yang akan menjadi perencana muda. Nah, itulah apa sih kontribusinya mahasiswa untuk IAP ya, kayak gitu, hubungannya kayak gitu. Jadi kita nggak meninggalkan sama sekali mahasiswa untuk program kerja yang kita punya gitu, tapi kita terus menerus untuk istilahnya ya, menggaungkan nama IAP, menjelaskan bahwasannya ini loh, ntar kalau kamu udah lulus, rumahmu itu IAP, kalau bidang kerjamu di ketata ruangan gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Ya. Aduh, aku sih sebenarnya pengen banyak tanya tapi jawaban Mbak ya udah sangat informatif sekali gitu Mbak. Ya, Mas Dewan, ada satu yang masih bikin aku penasaran. Yang tadi dijelasin ya, kalau setiap tahun itu kayak ada inovasi gitu ya Mbak ya terkait IAP ini. Aku tuh penasaran cikal bakalnya tuh gimana sih? Awal terbentuknya IAP, terus kok bisa ada pemikiran, ayo kita bikin suatu rumah nih buat ini para perencana muda, itu awalnya gimana sih Mbak? Jadi gini, kalau misalkan lihat dari usia daripada jurusan perencanaan wilayah kota dan atau planologi di Indonesia ya, kalau dilihat kan yang paling tua, paling sepuh ya kalau istilah ya, sepuh itu di Universitas Diponegoro Semarang ya. Yeah. Jadi Universitas Diponegoro Semarang setidaknya mereka udah punya 31 alumni ya, angkatan alumni ya. Jadi IAP itu adalah harapan daripada para perencana yang pada saat itu gitu ya. Jadi kalau IAP Jawa Timur adalah salah satu bagian dari IAP nasional. Jadi kita punya pengurus pusat nih, Naya sama Do. Jadi pengurus pusat itu yang nanti istilahnya mendelegasikan kepengurusan di masing-masing wilayah, karena memang kan nggak mungkin ya diatur dari ibu kota langsung ya. Jadi masing-masing perencana, masing-masing koordinator wilayah itu membuat pengurus provinsi. Nah, karena semakin kesini semakin banyak kuantitas alumni dan juga kita tentunya butuh wadah nih untuk istilahnya mengeluarkan sertifikasi itu tadi, sertifikasi keahlian untuk apa? Untuk menunjang pekerjaan kita di bidang tata ruang gitu ya. Jadi itulah diciptakan asosiasi IAP yang mana masing-masing provinsinya punya gitu. Tapi untuk saat ini Do sama Naya belum semua provinsi punya IAP. Jadi ada beberapa provinsi yang istilahnya pengurus provinsinya masih ngikut ke provinsi yang kuantitas lulusan atau kuantitas anggota IAP-nya lebih banyak. Kurang lebih kayak gitulah. Iya. Kalau untuk IAP Jawa Timur sendiri ini
apa menaungi wilayah lain selain Jawa Timur atau hanya khusus Jawa Timur ya Pak? Kebetulan masih khusus Jawa Timur sih. Dan Madura, nggak tahu ya, itu mungkin terusnya mungkin Jawa dan Madura, Jawa Timur dan Madura gitu. Jadi, tapi gini, kalau berkaca pada, kalau pertanyaannya ini benar, jadi bagus nih pertanyaannya ya. Jadi kemarin sempat sebelum konsep sertifikasi itu berubah dari sistemnya dari asosiasi-asosiasi lain selain IAP ke terpusat ke LSPPWK. Kami IAP Jawa Timur itu sempat menaungi beberapa kebutuhan sertifikasi dari para perencana yang berasal dari luar provinsi. Jadi kami sempat join istilahnya, kayak join atau apa ya istilahnya ya, konsepnya kayak join sertifikasi gitu ya. Jadi kami yang mengadakan sertifikasi, cuman pesertanya bukan dari Jawa Timur. Jadi sempat dari Kalimantan Timur pernah, dari Bali pernah, dari Nusa Tenggara Barat juga pernah. Jadi, nah Nusa Tenggara Barat ini pengurusan IAP-nya digabung oleh Nusa Tenggara Timur dan juga provinsi sekitarnya yang masih punya kuantitas pengurus masih dikit gitu. Jadi mungkin kalau dilihatnya kuantitas perencana di Jawa Timur udah cukup masif gitu ya. Jadi pengurusan IAP dari beberapa provinsi yang kita kerjasamakan itu ngikut gitu ke kita, karena sebelum sertifikasi itu masuk ke LPJK kemarin terpusat ke LSPPWK itu kita salah berapa gitu ya. Jadi IAP Jawa Timur itu adalah beberapa pengurusan provinsi yang punya kode nomor sertifikasi sendiri untuk diuruskan setelah dari IAP pusat. Kayak gitu sih kemarin. Ya mau IAP fungsinya banyak banget. Banyak, serius banyak banget. Apalagi join ke IAP ini sangat menguntungkan gitu ya Mbak. Dan mudah, kan ini kan? Iya. Cukup teman-teman cukup udah siap lulus aja, setelah lulus gitu ya langsung gabung daftar ke IAP, minta syarat-syarat untuk gabung apa aja, udah saya kan udah bisa gabung gitu. Jadi udah punya ini namanya apa namanya KTA IAP kalau bentuknya tuh kayak KTP gitu ya. Jadi nih bentuknya Bisa di close up nih teman-teman, close up. kebetulan untuk yang KTA IAP yang baru, yang keanggotaan baru itu masih belum keluar dari LSPPWK, sehingga waktu saya habis ini langsung pengajuan perpanjangan kan. Cuma sama IAP pusat masih belum ini dicetakin yang baru. Jadi katanya IAP pusat pakai ini dulu Mbak Fia, karena nomor anggotanya nggak berubah, cuma masa berlakunya aja. Udah di close up ya tadi. Oke teman-teman, kalau nanti join IAP langsung gabungin dapat Dapat kayak gitu. udah terverifikasi menjadi ikatan ahli Perencana. Benefitnya banyak nih. Nah, ya. Apa tuh Mbak benefitnya? Jadi kalau misalkan teman-teman yang bergabung di IAP, salah satu anggota aktif IAP gitu ya maksudnya ya, ketika ingin melakukan perpanjangan sertifikasi keahlian itu kan cuma berlaku 5 tahun ya. Yeah. Jadi tiap 5 tahun sekali harus diperbarui. Nah, selama 5 tahun itu para anggota ikatan ahli perencana yang memiliki sertifikasi ini diwajibkan untuk bukan diwajibkan ya, diharuskan untuk mengumpulkan kredit itu dalam artian untuk bisa memiliki sertifikat keahlian lagi. Kan asesmennya harus dibuktikan dengan udah ngerjakan beberapa pekerjaan nih terkait tata keuangan gitu ya. Nah, syarat terbaru yang dikeluarkan oleh LSPPWK itu selain dari proyek ataupun pekerjaan gitu ya, pekerjaan yang dibuktikan dengan surat referensi, kita wajib punya pengalaman dalam hal istilahnya kepelatihanan. Jadi kalau kepelatihanan yang bisa diukur oleh istilahnya kreditnya dihitung gitu ya sebagai kredit pelatihan gitu ya, itu tuh ini apa namanya harus berlisensi CPD. Jadi lisensi CPD ini syarat mutlak ketika seseorang ingin memperpanjang atau mendaftarkan baru untuk memiliki sertifikat keahlian. Nah, kalau jadi anggota IAP
di banyak provinsi gitu ya, di banyak provinsi, kebanyakan provinsi kegiatan-kegiatan CPD itu digratiskan untuk anggota IAPI. Oh iya. Terus lagi benefit lagi ya, dan ini kebetulan banget saya jadi anggotanya di Jember. Jadi anggota IAP yang memiliki sertifikat keahlian tertentu gitu ya di bidang tingkat tertentu gitu ya, dia berhak untuk menjadi anggota forum penataan ruang di kabupaten dan kota di kota-kota di Indonesia. Oh, di Indonesia. Wow. Jadi itu forum penataan ruang itu diwajibkan oleh kementerian gitu ya untuk istilahnya nanti melegalkan dokumen tata ruang kan gitu ya. Nah, anggota-anggota IAP yang memiliki sertifikat dengan jenjang ahli tertentu itu tuh berhak langsung bisa jadi gitu. Sementara yang nggak bisa. Jadi FPR itu atau forum penataan ruang itu setara dengan anggotanya itu setara dengan pimpinan daerah, kepala dinas. Jadi kalau kebetulan banget nih ya, kok ini podcastnya di Jember gitu ya. Saya itu udah tahun ketiga jadi anggota forum penataan ruang di Kabupaten Jember. Jadi setiap kali rapat kebetulan banget setiap kali rapat saya harus ke Jember untuk berdiskusi dan juga rapat bersama dengan pimpinan daerah juga kepala-kepala OPD, SKPD di sini. Kayak gitu sih, banyak ini benefitnya banyak. Jadi pengen coba lulus, Iya. terus jadi apa? Benar. Buruan deh dulu sih, buruan. Di sini kita juga kenal ya Mas Dewan ya, kalau sebenarnya di PWK ini kita bisa berkecimpung di banyak bidang juga ya sebenarnya ya. Jadi Ikut ambil peran ya di sini. benar, nggak cuma yang kita pikirin tuh, aduh nanti jadi apa ya, aduh nanti kerjanya gimana ya, ternyata IAP ini benar-benar bermanfaat banget. Kamu ada pertanyaan lagi ya, Taya? Kalau dari aku cukup sih Mas. Tadi Tapi ya, ada informasi. kurang nggak sih? Kita udah datangin narasumber yang cukup jauh, tapi kayak pertanyaan yang itu aja. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Ya, Mungkin dari live. ya, Ada. Kayaknya gara-gara tadi itu informasinya udah banyak banget ya. Nggak salah nggak sih kita ngundang Mbak Fia di sini? Benar, semua pertanyaan kita dijawab dengan baik. Alhamdulillah. Makasih loh udah diundang ya. It's an honor bagi saya buat diundang oleh teman-teman himpunan mahasiswa PWK UNED ini untuk datang ke sini untuk menjelaskan apa sih IAP, karena target kami di IAP kita juga harus harus getol nih menggait calon perencana muda untuk gabung sama kita. Jadi kami juga benar-benar merasa bersyukur ya Mas Dewan ya, yang mau di sini. Soalnya dari kami sendiri benar-benar gak tahu apa sih IAP ini, cuma denger aja. Ternyata sekarang dapat informasi yang benar-benar akurat ya Mas ya. Betul. Jangan di skip wah videonya, harus disimak dengan benar teman-teman di sini. Bermanfaat buat masa depan ya Mas Dewan. Insya Allah ya. Oh ya Mbak, tadi kan udah dijelasin sertifikat gitu ya Mbak? Sertifikasi, kalian gitu ya. Itu gimana sih Mbak yang terkait SKP? Jadi gini, kalau teman-teman calon perencana ya, kalau doa mana ini kan calon perencana ya. Jadi ketika teman-teman lulus ntar mendapatkan gelar sarjana SPWK gitu kan, untuk tetap bisa berada di koridor pekerjaan ketata ruangan atau PWK-an, teman-teman banyak apa istilahnya ya, banyak kegiatan, banyak proyek penyusunan gitu ya, yang requirement-nya atau syaratnya itu membutuhkan sertifikat keahlian. Nah, hampir seluruh pekerjaan, mayoritas gitu ya, hampir seluruh pekerjaan di tata ruang dibutuhkan itu sebagai syarat untuk bisa mengerjakan di pekerjaan itu gitu. Jadi pertama kalinya mungkin yang saya ini mungkin gambaran saya untuk pertama kali mengenal IAP ya. Jadi kalau dulu ini ya, dulu waktu hampir wisuda gitu kan mikirnya kalau misalkan mau tetap ngerjain project gitu ya, terusan dari magang mungkin KKN apa KKL PKN apa Kerja praktik. kerja praktik Ya. namanya. Nah kalau keterusan kerja praktik gitu, terusan dari kerja praktik
ketika kita lulus nanti biar tetap di inline dengan kerjaan yang kita kerjain di kerja praktik, syaratnya memang untuk mendapatkan surat referensi atas nama kita emang wajib punya surat keahlian kepwk-an gitu. Jadi fungsinya IAP itu yang saya tahu waktu lulus dulu itu, IAP itu yang nyediain acara buat asesmen untuk mendapatkan itu sertifikat keahlian itu. Jadi mungkin sampai sekarang memang fungsinya seperti itu ya. Cuman begitu saya join dengan kepengurusan gitu ya, begitu kami join dengan teman-teman dari mana ya, universitas lain gitu ya, PWK di universitas lain ataupun di universitas lain, kita baru tahu bahwa oh ya ternyata IAP itu nggak melulu tentang nyari sertifikasi gitu. Jadi nyari sertifikat keahlian gitu. Jadi memang fungsi utamanya mungkin itu ya. Jadi asosiasi yang istilahnya berhak mengeluarkan sertifikat keahlian gitu. Cuman fungsinya yang lain adalah ya ini tadi, salah satunya seperti ketemu sama Doang Manaya gitu ya. Kita coba untuk menjelaskan, mensosialisasikan bahwasanya IAP itu wadah nantinya kalau misalkan teman-teman udah lulus dan juga udah bergelar sarjana PWK. Kayak gitu sih. Oke, gitu teman-teman. Gimana nih penjelasan mengenai sertifikasi keahlian di perencanaan? Oh ya, perlu diulangi lagi kayaknya tadi ada yang belum dengerin ya. Jadi teman-teman dengan 0 tahun pengalaman, jadi begitu lulus dari PWK, begitu lulus dari jurusan atau program studi PWK gitu ya, teman-teman sudah bisa memiliki sertifikat keahlian kepwk-an dengan tanpa sebelumnya harus menyertakan surat referensi kerja yang bernama mengatasnamakan teman-teman sebagai salah satu tim menyusunnya. Jadi kalau dulu sebelum adanya apa istilahnya migrasi sistem dari LPJK ke LSPPWK, itu wajib setidaknya punya 1 tahun pengalaman bekerja. 1 tahun pengalaman kerja itu jangan dibayangkan Januari sampai Desember ya. Jadi 1 tahun pengalaman kerja itu yang diterimakan atau dinilai sebagai pekerjaan itu sebenarnya adalah 24 bulan. Jadi 1 tahun pekerjaan itu dinilai sebagai 6 bulan. Berarti gimana? Iya benar, 2 tahun. 1 tahun pengalaman pekerjaan itu adalah 2 tahun real. Jadi seorang kalau dulu ya, ini kalau dulu, terusnya kalau dulu. Jadi sebelum adanya migrasi sistem dari LPJK ke LSPPWK, seorang perencana yang ingin memiliki sertifikat keahlian PWK muda itu harus setidaknya memiliki 1 tahun pengalaman kerja. Dibuktikan dengan apa? Surat referensi yang isinya menunjukkan bahwa mereka sudah pernah mengerjakan pekerjaan tata ruang yang berhubungan dengan tata ruang gitu. Nah, sekarang dengan adanya migrasi sistem dan juga kemudahan yang diberikan oleh negara kita gitu ya, jadi teman-teman yang lulus ini sudah boleh banget untuk punya sertifikat keahlian PWK muda gitu, tanpa adanya surat referensi dan juga tahun pengalaman yang dipersyaratkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi silahkan kalau misalkan teman-teman yang udah lulus gitu ya, yang udah punya gelar sarjana PWK dan kebetulan tahu bahwasanya IAP Jawa Timur membuka jadwal sertifikasi, yuk daftar tanpa perlu membawa surat referensi pekerjaan. Nah, mungkin yang dibutuhkan, yang disiapkan adalah mungkin ijazah, terus apa ya istilahnya ya, ijazah, transkrip, terus yang ini yang penting kerja praktek. Jadi harus membina hubungan baik nih sama tempat kerja prakteknya. Biar apa? Biar nanti waktu meminta surat keterangan bahwa mereka sudah selesai kerja praktek di tempat tersebut, itu bisa dijadikan bukti untuk mendaftar di pendaftaran asesmen sertifikasi PWK. Gitu sih. Kebetulan nih ada temen aku yang ngechat aku barusan di Mas Gimana? Dia itu penasaran. Halo Naya, aku mau nanya dong,
aku tinggalnya di Jawa Tengah, tapi karena aku kuliahnya di Jawa Timur yaitu di UNED, nanti aku kalau udah lulus joinnya di IAP Jawa Timur apa yang Jawa Tengah ya Naya? Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Pertanyaan temennya Naya bagus banget. Dan ini emang curiosity yang dialami oleh banyak alumni PWK dan juga planologi di Jawa Timur. Haruskah kita bergabung sama IAP Jawa Timur? Haruskah kita balik dulu gitu ya? Nah, jadi kita perlu jelasin nih. Jadi ketika kita ingin mendaftar ke satu kegiatan sertifikasi atau asesmen sertifikasi, LSPPWK dan juga LPJK akan melihat domisili tinggal. Domisili tinggal dari teman-teman yang mendaftar. Jadi banyak form-form, setidaknya ada 4 sampai 5 form yang harus diisi, yang mana disediakan oleh Kementerian PU dan juga LPJK untuk itu menjadi bukti bahwasanya ini saya ingin mendaftar ke sertifikasi PWK. Jadi banyak data pribadi yang harus dimasukkan di situ untuk nanti si pendaftar ini siap untuk di asesmen. Nah, untuk apa mengetahui, untuk apa kok LSPPWK dan juga LPJK perlu mengetahui domisili? Karena sekarang ada namanya TUK, tempat uji kompetensi untuk asesmen sertifikasi kalian, yang mana harapannya itu dapat mempermudah teman-teman yang mendaftarkan di sertifikasi kalian untuk lebih dekat dengan tempat tinggal. Jadi ketika teman-teman misalkan ya temen-temennya Naya nih ya ngantor apa namanya lulus dari UNED gitu ya, dia pengen balik ke mana, ke Bumen mungkin Semarang gitu ya. Nah biasanya nanti oleh LPJK dan juga LSPPWK yang mana datanya terintegrasi nasional, dia akan otomatis dipilihkan TUK atau tempat uji kompetensi di provinsinya, biasanya di Semarang. Nah ini saya ingin jelasin, biasanya kalau di Semarang itu tidak mengadakan uji kompetensi gitu ya, dia akan mengarahkan ke TUK yang terdekat, jadwal terdekat gitu. Jadi biasanya kalau di Jawa Tengah sih rata-rata diarahkan ke Jogja. Nah kalau di Jogja nggak ngadain, diarahkannya ke Jawa Timur gitu. Cuman akan dikabarin jauh hari. Kenapa? Karena TUK-nya Jawa Timur nih di Surabaya dan nggak semua pendaftar kan domisilinya di dekat Surabaya gitu ya. Jadi harus mempersiapkan diri jauh hari untuk bisa datang ke tempat asesmen ketika untuk mendaftar kayak gitu Naya. Oke, berarti ini teman saya nggak perlu pusing-pusing ya? Nggak usah pusing-pusing, tinggal upload data diri dan juga istilahnya kalau dia nol pengalaman kayak yang saya jelaskan tadi ya, silahkan disiapkan itu di surat referensi dari tempat kerja praktik aja, dan juga ijazah dan juga transkrip. Jadi itu bisa jadi ini apa kalau untuk nanti asesmen di TUK yang ditunjuk oleh LSPPWK dan juga LPJK. Oke, jadi ada pertanyaan nih Mbak dari teman saya terkait tempat uji kompetensi buat mendapatkan sertifikasi keahlian penataan bangunan. Oke dong. Pertanyaannya kan kayaknya dia penasaran untuk ngecek TUK di mana aja gitu ya. Ya. Jadi kayak yang saya jelaskan di beberapa menit yang lalu gitu tentang bahwasanya IAP Jawa Timur itu salah satu IAP dengan kuantitas perencana yang gede gitu ya. Jadi karena kuantitas perencana kita yang gede itu seringkali TUK yang dimiliki oleh IAP Jawa Timur lebih dari satu. Jadi ada beberapa TUK bahkan kalau di perencana IAP Jawa Timur sendiri kita punya 2 TUK. Yang satunya ada di Sidoarjo, satunya ada di Malang, di ITN Malang, dan itu tentu saja akan kalau misalkan domisili tinggal dari pendaftar calon penerima sertifikat keahlian itu lebih dekat ke Sidoarjo, biasanya nanti akan diarahkan ke TUK Sidoarjo. Nah, kalau lebih dekat ke TUK Malang nanti akan diarahkan ke TUK Malang. Namun kita lihat lagi kalau misalkan ada TUK yang jadwal asesmennya lebih dekat dari arahan dari LSPPWK atau IAP pusat untuk mengadakan acara yang lebih dekat dan itu tidak berada di domisili, biasanya kita akan diarahkan teman-teman akan diarahkan jauh hari ke
TUK yang berada di provinsi sebelah, kayak di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Jogja, dan juga sekarang kayaknya Bali udah punya TUK juga. Jadi lagi-lagi kita perlu menjelaskan bahwasanya TUK itu berdasarkan dari domisili tinggal teman-teman yang mendaftarkan diri untuk memiliki sertifikat keahlian yang juga sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan ketika bergabung di grup atau pendaftar di sertifikasi keahlian yang paling dekat gitu. Udah. Gimana nih? Kita balikin aja pertanyaannya ke yang tanya tadi tuh. Kira-kira oke nggak jawaban saya tuh kurang jelas mungkin gitu. Takutnya teman-teman masih bingung gitu, masih penasaran. Kok TUK-nya kok di nggak saklek di satu lokasi gitu ya. Kalau dari IAP Jawa Timur sih kita ngikut dari arahan pusat sebenarnya loh. Jadi istilahnya kalau misalkan waktu terdekat itu adalah di kami gitu ya. Kalau di faktanya ya ini ya, kalau di faktanya IAP Jawa Timur ini insya Allah nanti tanggal 21 mengadakan asesmen sertifikasi, dan rata-rata teman-teman yang di asesmen tanggal 21 itu udah daftar jauh-jauh hari. Jadi udah 3-4 bulan yang lalu dan sadar bahwasanya sertifikat keahliannya udah mau expired gitu. Jadi udah mulai melengkapi berkas dan sebagainya itu udah mulai 3-4 bulan yang lalu, sehingga rata-rata anggota IAP yang disertifikasi dan calon anggota IAP yang disertifikasikan besok tanggal 21, rata-rata mereka udah kayak tinggal nunggu waktu aja untuk uji sertifikasi gitu atau uji kompetensi. Jadi itu kalau misalkan kelewatan atau keterlambatan gitu untuk dapat informasinya, bisa-bisa TUK-nya nggak sesuai sama domisili kayak yang saya jelaskan tadi, bisa-bisa diarahkan ke TUK yang domisilinya sebelah provinsi sebelahnya. Bisa dicatat ya teman-teman, di note jangan lupa. Kalau udah lulus nanti ya bingung lagi gitu. Resolusinya bisa Iya, kebetulan nih ada satu pertanyaan lagi. Nah, ini kalau misalkan ada info yang ingin ditanyakan dan kurang jelas, apakah bisa men-DM Instagram dari IAP Jawa Timur ya? Bisa banget jawabannya. Nah, jadi Instagram IAP Jawa Timur itu aktif banget, dan juga ketika ada pertanyaan yang masuk di kami di medsos, nggak cuma Instagram kayaknya, Facebook juga. Jadi itu akan diteruskan langsung ke kami di grup pengurus. Jadi bisa juga dijawab langsung ketika nanti adminnya tahu jawabannya gitu ya. Kalau butuh informasi atau penjelasan lebih rinci, biasanya dilempar ke kami di grup pengurus. Oke. Tuh bisa di drop pertanyaan di Instagramnya IAP Jawa Timur. Jangan sungkan-sungkan buat nge-DM ya. Iya, jangan langsung buat DM. Tuh, gimana nih? Udah cukup informatif sekali ya dari Mbak Fia. Sekali ya, sampai akar-akarnya. Benar Mas Dewan. Dari kita yang 0% sekarang jadi lebih tahu ya Mas Dewan ya. Ya gitu dah kira-kira. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan kita udah dijawab dengan sangat baik, jelas, lengkap loh ya Mas Dewan ya. Sangat informatif sekali ya Naya. Benar. Apalagi narasumber kita ini sangat kece banget gitu. Lihat tuh. Udah sungguh banget loh Mas Dewan. Oke, dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan sama Mbak Fia tadi, mungkin ada closing statement nih buat teman-teman mahasiswa perencanaan wilayah dan kota nih. Oke. Mbak Fia. Ini kan harapan kita nih bareng-bareng ya, audiens untuk podcast ini nggak cuma dari teman-teman perencanaan wilayah dan kota UNED saja, tapi juga kita mencoba merich untuk mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari institusi lain, nggak cuma di Jawa Timur tapi di luar Jawa Timur juga gitu ya. Jadi penjelasan saya yang tadi yang panjang itu harapannya bisa istilahnya mencerahkan gitu ya. Kira-kira kalau ada mahasiswa PWK atau planologi yang masih bingung terkait untuk apa sih saya harus join ke IAP, itu jadi kayaknya harapannya tadi udah dijelaskan sepanjang itu tadi gitu ya. Dan sekali lagi saya infokan sebagai koordinator perencana muda gitu ya, ayo join ke IAP gitu ya.
tanpa syarat. Jadi kalau untuk menjadi anggota IAP mungkin syaratnya untuk mendapatkan KTA ini kalau saya sih biasanya diminta untuk bayar iuran tahunan gitu ya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau mendaftarkan juga akan dibebankan hal seperti itu, cuman ini nggak berat, nggak gede juga nominalnya gitu ya. Selain itu kemudahan yang lain adalah seperti yang tadi untuk beberapa kegiatan pelatihan ketika kita punya KTA IAP aktif gitu ya, kita digratiskan untuk ikut pelatihan itu gitu. Jadi harapan kami untuk menjadi anggota IAP itu kita nggak perlu berkorban gitu untuk menjadi anggota IAP yang berkorban banget gitu, tapi juga kita juga mendapatkan benefit sehingga kita kerja di bidang ketata ruangan ini juga oke, juga enak. Dan untuk mendapatkan sertifikat keahlian tidak perlu menunggu 2 atau 3 tahun untuk daftar di asesmen gitu. Jadi begitu teman-teman lulus, begitu teman-teman bertitle SPWK, teman-teman juga sudah bisa daftar di sertifikasi dan juga punya sertifikat keahlian kita. Gitu sih dulu. Statementku, jangan takut gabung dengan IAP Jawa Timur ya. Karena semudah itu, segampang itu, dan harapan kami ya siapa lagi kalau bukan teman-teman yang lanjutin kiprah kita sebagai perencana profesional di IAP di Jawa Timur, di Indonesia gitu ya. Ya, itu tadi closing statement dari Mbak Kia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dari PWK UNED maupun dari luar PWK UNED yang menonton video ini. Sampai jumpa di Potlogi episode selanjutnya.